Masa iya Tuhan menjadi nomor dua? Masa iya Tuhan bukan yang utama? Sehingga kita tidak sadar, kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kita tidak respect terhadap kemahakuasaan Tuhan yang telah menghidupkan kita dan melahirkan kita di dunia ini. Dan kita maunya kita kembali ke pangkuan Dia, bukan berselingkuh. Begitu kita takut, sebenarnya kita sudah berselingkuh. Berselingkuh itu bukan cuma apa yang kita lihat di dunia. Begitu kita lebih cinta uang, kita namanya berselingkuh. Ya. Sadari itu, kita berselingkuh dalam alam roh. Apakah itu kudus? Tidak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ujilah setiap roh. Bukan pengajarannya. Ujilah setiap roh, karena pengajarannya akan selalu mengutip dari firman Tuhan. Hati-hati. Saya beranikan diri untuk sampaikan itu. Ya, dengan segala resiko. Karena apa? Karena saya juga berasal sama seperti Bapak Ibu. Saya jemaat yang bodoh. Saya juga pendosa. Saya juga orang yang tidak ngerti apa-apa. Tetapi hati saya selalu bertanya, kenapa saya tidak pernah maju? Kenapa saya tidak pernah menjadi orang kuat? Kuat dalam arti tidak seperti Bapak yang berdiri di depan itu. Dari kecil saya selalu bertanya, kenapa saya tidak disiapkan untuk menjadi fighter, untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala? Firman Tuhan berkata seperti itu. Aku mengutus domba-dombaku ke tengah-tengah serigala. Ternyata kita selama ini tidak dipersiapkan untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Sadari atau tidak? Makanya banyak yang penakut. Karena begitu ada penakut, ada rasa takut. Kalau bilang, oh iya ini kan biasa dunia. Ya dunia, penakut biasa. Di mata Tuhan, penakut itu bukan anak Tuhan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Begitu ada ketakutan, ada roh perbudakan. Amin. Tanya sama diri kita masing-masing, kita belajar jujur deh. Begitu takut nggak makan, takut nggak kerja, takut mati, itu namanya masuk dalam roh perbudakan, dan kita ada di dalam permainan roh iblis. Pasti. Dulu saya pikir, kan takut manusiawi. Enggak. Ternyata takut muncul pertama kali ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi nature takut itu terbawa kepada manusia dosa. Sadari itu, perbaiki. Begitu keluar, jangan lagi sama seperti kita datang. Kalau enggak, rugi. Keadaan ini sudah membuat kita begitu dibikin ribet, dibikin serba sengaja dibikin untuk melukai, mencemari manusia roh kita. Ya, muncul luka batin. Ada keluarga meninggal, tidak bisa hadir. Hari ini saya sampaikan, nenek saya meninggal. Tapi saya tidak bisa datang menengok ke sana. Kenapa? Pulang ke kampung sendiri tidak bisa. Jadi jangan pikirkan lagi, saya begini ke sana. Ada konsekuensi. Nenek saya, Tuhan sudah pelihara. Amin. Saya sampaikan, tadi pagi meninggal jam 5. Ya. Harusnya biasanya tradisi kami ke sana, bukan tradisi. Namanya nenek. Gitu. Nenek dari ibu. Ya. Ke sana, jadi saya harus ini. Tetapi pagi tadi saya dapat berita sebelum saya kesini tidak bisa ke sana. Karena apa? Harus melewati persyaratan yang seperti itu. Jadi walaupun ada saudara kita di Amerika, ada di mana, nggak usah berpikir mau pulang ke Indonesia lagi. Berpikirlah bagaimana kita ini ada dalam, bukan fisik, kita manusia roh. Roh kita tuh menyatu. Jadi walaupun tidak ketemu fisik, roh kita menyatu. Satu roh, sejiwa, sehati tadi ada. Jadi nggak usah pikir, aduh saya nggak mau pulang. Demi pulang, saya akhirnya mencederai, membuat cacat celah, mencemari. Jangan gara-gara itu semua kebutuhan desire kita, terus kemudian kita mengorbankan kekudusan kita. Amin. Dan banyak yang seperti itu. Terpaksa, habis gimana, dan sebagainya. Hentikan kata-kata terpaksa, habis bagaimana, dan sebagainya. Mau terima mahkota kok nggak mau ada effort. Itu yang akan saya sampaikan. Kerjakan keselamatanmu. Jadi kita sudah terima keselamatan. Baik. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13.
Mari kita baca sama-sama. Yang mau potret silahkan foto. Saya bacakan ya. 12. Hai saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan saya yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi bukan jemaat kaleng-kaleng. Jemaat yang sungguh-sungguh taat. Dan Rasul Paulus itu adalah pribadi yang fair. Di mana ada yang harus diperingatkan, dia peringatkan. Korintus diperingatkan, Filipi dipuji, Filipi diingatkan, ya dia diingatkan. Dan hari ini apa yang sudah disampaikan peringatan Rasul Paulus juga adalah peringatan kepada kita semua yang hadir di sini. Senantiasa taat dan tetaplah. Kenapa senantiasa taat? Karena senantiasa taat itu harus kita kerjakan terus menerus, bukan kadang-kadang. Jadi tidak boleh ada celah, terus menerus. Ini bahasa Inggrisnya. Kenapa saya selalu harus bawa ke bahasa Inggrisnya? Supaya Bapak Ibu bisa terbiasa, saya pun terbiasa. Karena apa? Begitu banyak yang saya dapatkan di dalam bahasa Indonesia yang membuat Bapak Ibu dan banyak saudara-saudara kita di luar yang disesatkan. Contohnya pemahaman Roma 13 ayat 1 sampai 4. Saya harus sampaikan di sini. Untuk membuat orang tidak berdaya, tidak mengerti firman Tuhan. Baca di Romans 13 verse 1 to 4 dalam terjemahan King James Version. Berbeda jauh. Termasuk yang perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging. Ternyata di situ berbeda juga artinya. Against principle. Di situ powers, the rules, bukan penghulu. The rules of the darkness world. Jadi peraturan-peraturan yang ya tadi manifestasi dari alam roh, ya dimanifestasikan dalam peraturan-peraturan. Ini ada hubungannya sebenarnya. Kita nggak paham, saya juga nggak paham. Tetapi ada kegelisahan, ada pertanyaan. Masa iya Tuhan menjadi nomor 2? Masa iya Tuhan bukan yang utama? Sehingga kita tidak sadar, kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kita tidak respect terhadap kemahakuasaan Tuhan yang telah menghidupkan kita dan melahirkan kita di dunia ini. Dan kita maunya kita kembali ke pangkuan Dia, bukan berselingkuh. Begitu kita takut, sebenarnya kita sudah berselingkuh. Berselingkuh itu bukan cuma apa yang kita lihat di dunia. Begitu kita lebih cinta uang, kita namanya berselingkuh. Ya. Sadari itu, kita berselingkuh dalam alam roh. Apakah itu kudus? Tidak. Jadi kita sudah menerima keselamatan, dan keselamatan ini sekarang kita bawa. Kita ada di titik seperti ini, dan di sana harus kita selesaikan. Sudah terima, bawa ke sana, ya. Bawa tiketnya, ini tiket saya. Jangan sampai tiketnya lepas kena angin di tengah jalan. Serahkan, baru nanti dikasih aplikasi, boleh masuk ke surga. Bukan aplikasi dunia loh ya. Kalau aplikasi dunia berbeda, ya, berbeda. Siapapun yang mendengar di sini, ini berbeda dengan aplikasi yang ada di surga. Supaya paham, ya, yang di dunia justru ingin membuat kita tidak menerima aplikasi di surga. Amin. Amin enggak? Amin. Karena ketika kita berkata amin, malaikat surga bekerja. Jadi ketika Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu sedang menarik perhatian surga. Dan ketika mengucapkan amin, kayak orang lari, start, mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan supranatural. Amin. Wherever
my beloved, as we have always obeyed, not as my present only, but not now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Sama, kalau itu sama. For it is God which work in you both to will and to do of His good pleasure. Nah, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia agak ada yang lainnya lagi. Ya. To will masih oke. Tapi to do-nya agak berbeda, membuat orang bingung. Pekerjaan to do. Ini kan membingungkan ya. Gitu. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud di sini adalah apa? Jadi Allah sendiri yang akan membuat kita punya passion. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada kekuatan Allah dalam hidup kita, kita akan dibikin mau. Ya. Dan setelah mau, bukan cuma mau, misalnya gini, gue pengen deh begitu. Pengen lah seperti misalnya Pak Gembala, bisa berbahasa roh. Tapi nggak diberikan kemampuan. Nah, Tuhan itu komplit. Dia beri kita kemauan, dan Dia berikan kita kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Komplit. Nggak separuh-separuh. Kalau dunia separuh-separuh, malah diencrit-encrit, dikasih dikit-dikit. Supaya apa? Supaya gurunya tetap lebih hebat dari muridnya. Tuhan tidak. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau kau percaya kepada aku akan memberikan perkara, kau dapat melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar, bedanya di situ. Kalau kita enggak, kalau di dunia, mau dibikin jadi budak, slavery. Ada di sini yang menggunakan lambang slavery? Slavery tahu kan? Budak. Tahu nggak? Ada lambang slavery di ruangan ini. Dan itu adalah harga diri bangsa. Artinya apa? Kita tidak percaya sepenuhnya kepada Dia yang punya, yang raja di atas segala raja. Padahal Dia, engkaulah rajaku. Nah, jadi pemahaman kita dengan ekspresi kita itu harus koheren, harus sejalan. Jangan cuma pemahaman, tetapi tidak dimanifestasikan. Gitu. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Mulut aja nggak kelihatan. Gimana mau amin? Ini ekspresi loh ya, ekspresi. Jadi ini ekspresi. Gitu. Karena beda ya, lihat ya. Orang takut dengan orang berani kelihatan di mata. Orang memuji Tuhan sama tidak memuji Tuhan kelihatan di mana? Mulut. Mulut dikasih sama Tuhan. Kenapa mulut kita berkuasa? Karena ada nafasnya Allah. Nefesi, ada ruah. Makanya jangan main-main dengan mulut. Makanya setiap perkataan kita ada kuasanya karena masih ada nafasnya Allah. Kalau nafasnya ditarik, selesai. Makanya orang hidup, indikatornya apa? Nafasnya masih ada. Jam 4, nenek saya nafasnya masih ada. Jam 5, nafasnya diambil. Tuhan kasih pinjam kok sama kita. Jadi jangan main-main kalau Tuhan sudah kasih. Jangan disia-siakan. Sama dengan keselamatan, Tuhan sudah kasih kepada kita. Kenapa kita sia-siakan? Saat ini adalah saat-saat the devil days. Kalau di Alkitab bilang hari-hari yang jahat. Bingung. Jahat sama evil itu jauh. Ya, jahat itu misalnya gini. Saya ada orang berdiri sini, saya dorongnya, jahat loh. Kan? Tapi kalau evil day, penuh manipulasi, penuh penyesatan, begitu banyak. Dia pakai kekuatan untuk apa? Untuk membuat orang terpaksa. Dan roh antikris sifat dasarnya apa? Memaksa. Selalu ciri-cirinya di situ. Kenapa? Berbeda jauh dengan Tuhan. Dia memberikan free will kepada kita. Dan saat ini free will kita diambil.
Dulu ketika saya masih kecil ada istilah gini, wah zaman 1945 ketika perang, orang mau merebut kemerdekaan bilang lebih baik mati daripada dijajah. Sekarang lebih baik dijajah daripada nggak bisa ke mall. Semua larinya ke mall. Setelah saya pelajari konsepnya, kenapa dulu kelihatannya modern, ternyata mereka mau giring kita supaya apa? Terpusat permainannya, terpusat itu manusia. Dulu kita di jalan, saya kecil ya, jalan di pinggir toko, lihat sepeda mini terus pergi lagi, cuman dia udah seneng. Sekarang dia pinter, ya, dia pancing kita masuk sini. Nah, kita ini kayak ayam, cucut, masuk semua barang itu, masuk barang itu. Sekarang orang nggak ke mall pusing. Banyak saya punya saudara, teman juga yang kalau nggak ke mall pusing. Ada magnetnya di situ. Kenapa? Karena memang di situ ada roh. Setiap benda mati atau benda apa saja yang ada di universe ini ada spiritnya. Ibu-ibu pakai tas, senang beli tas Hermes. Nggak ada hebatnya sebenarnya Hermes. Cuman dia punya spirit. Dia menawarkan gengsi. Dia mempunyai iklan. Kalau nggak ada iklan, nggak ada satu barang pun atau apapun di dunia ini yang bisa hebat selain Yesus Kristus. Justru itu media dipakai untuk apa? Untuk mengaburkan pemahaman kita terhadap idola kita yang terutama. Makanya mereka membuat idola-idola, idolatry, supaya kita apa? Supaya kita menyembah idola-idola itu. Bintang-bintang film Hollywood itu mereka punya ciptaan. Indonesia bikin idol sehingga apa? Yang idol nyanyi firman, nyanyiin lagu-lagu pujian, tetapi tidak mengidolakan yang membuat dia hebat. Kita mengidolakan ciptaan dari kreator. Kita bukan mengidolakan kreatornya sendiri. Itu yang terjadi. Orang lebih senang melihat figur X yang ada di depan mimbar, siapapun itu, daripada fokus. Kita bukannya disiapkan untuk tidak tergantung kepada figur-figur itu. Karena apa? Kita pun punya kekuatan, punya kuasa. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai kuasa. Kuasa yang sama. Tinggal workoutnya. Makanya kenapa orang kalau di gym itu workout? Dia ngerjain sendiri, pengen keren kan? Sudah disiapin semuanya alat-alatnya. Iya, kalau nggak dia kerjain ya nggak jadi-jadi. Sama sebenarnya. Ya, iman pun harus work out. Jadi bukan lagi bukan work for. Jadi kita sudah mendapatkan. Kita mengerjakan yang sudah kita dapat, bukan kita mengerjakan untuk mendapatkannya. Dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan yang sudah kita dapat, artinya apa? Ini anugerah. Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah yang kita dapat secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu ada gratis. Tetapi di dunia ini gak ada yang gratis. Bahkan untuk memperoleh kenyamanan, kita dipaksa mempersembahkan bait Allah. Kita dipaksa untuk merusak bait Allah. Dan bait Allah, Bapak Ibu saya akan kasih tahu di mana. Adanya di badan Bapak Ibu sendiri. Itu yang tidak pernah disampaikan selama ini di mimbar, dimanapun juga. Jadi bait Allah kita itu ada di badan Ibu masing-masing. Tahu di mana? Sel. Itulah bait Allah. Yang membuat Bapak Ibu bisa berpikir, yang membuat tadi Bapak Pendeta masih bisa bertahan begini. Karena apa? Selnya diisi sama roh Allah. Kalau nggak ada itu, yang membuat Bapak Ibu masih bisa bernyanyi, berpikir dan sebagainya, karena selnya ada roh Allah. Kalau nggak ada, itu titiknya. Titik masukin energinya. Makanya apa? Kekuatan Tuhan ya, yang diberikan kepada kita itu bahasa Yunaninya energo. Energo atau artinya kekuatan dari Tuhan. Asal kata dari kata kerja katergazomai,
yang artinya menyelesaikan. Jadi keselamatan kita sudah peroleh, kita harus selesaikan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Tergantung apakah kita mau mengerjakan atau tidak. Gitu. Nah, kita mengerjakan, contohnya kalau misalnya saya kasih lahan kepada Bapak Ibu sekalian, lahannya sudah ada untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang akan kita konsumsi. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya nggak akan ada buahnya. Jadi apa yang kita inginkan, tugas kita hanya menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Seluruh panggilan yang kita dapatkan dari Tuhan. Silakan difoto. Kenapa saya kasih begini? Saya jemaat. Saya perlu menyampaikan apa yang saya dapat supaya apa? Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Jadi jangan cuma mendengar begini-begini nanti nggak kasih keluar. Kita nggak akan jadi apa-apa. Percaya sama saya. Sering ucapkan terus-menerus itu akan membuat terekam di dalam alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita, ketika dia masih bisa merekam dengan baik, itu adanya di sel. Sel ini adalah alat rekaman. Ya. Sel inilah yang merekam kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu, kita ulang-ulangin dan dia akan terekam. Setelah direkam, dia akan menyajikan menjadi pikiran. Pikiran kita datangnya dari sel. Bisa Bapak Ibu berpikir? Di sel ini ada internetnya tubuh loh. Yang disebut dengan mitokondria atau yang disebut dengan meridian. Banyak yang tidak paham ini. Kenapa saya harus bagikan ini? Karena saya diberikan oleh Tuhan. Makanya kenapa handphone kita dibilang cellular phone? Karena dia persis meniru bagaimana sel tubuh manusia bekerja. Jadi saya saya kasih lihat. Ya. Jadi tujuan iblis cuma satu apa? Merusak gambar Allah. Dia mau merusak gambar Allah. Gambar Allah kita sudah rusak ketika kita berbuat dosa. Dari mana keselamatan kita peroleh? Kita peroleh Roma 3 ayat 23 sampai 24. Semua orang telah berbuat dosa. Kita punya gambar Allah dulu sudah pernah rusak. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan waktu itu. Ya. Dan oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar, bukan hasil usaha kita. Makanya sekarang kita hidup di perjanjian baru. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Jadi jangan berpikir lagi tentang kesadaran akan dosa. Karena kalau kita berpikir kesadaran akan dosa, maka kita akan terus-menerus tidak punya keberanian, tidak punya percaya diri untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan kita tidak mempunyai kesadaran dosa, karena Roh Kudus akan selalu menginsafkan dunia dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, bahwa penguasa dunia sudah dikalahkan, maka kita akan punya keberanian untuk menghadapi. Tidak ada lagi ketakutan satupun. Karena apa? Karena penguasa dunia ini sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Penting ini pemahaman. Karena kalau nggak pemahaman seperti ini, kita sekarang selama ini dididik untuk di program untuk selalu apa? Saling menuding. Tuh, lu ngomong firman Tuhan, lu belum benar. Padahal ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, nggak usah pusing dengan apa kata orang. Kenapa? Yang lihat Tuhan kok. Justru manusia di program ini untuk saling apa? Untuk narik. Lu belum benar aja lu udah gituin. Enggak. Tuhan tidak mencari orang yang benar. Ya. Tetapi dengan kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan begitu mengasihi kita, kita sungkan, kita jijik dengan manusia lama kita. Kita akan memperbaiki diri. Dan yang menyempurnakan kita bukan kita, Tuhan sendiri, Rohnya sendiri. Bukan lewat pakaian kita, tetapi manusia roh kita yang disempurnakan. Ya. Makanya ada orang cacat, manusia rohnya sempurna. Tetapi dunia mengajarkan kepada kita bahwa dia orang cacat, dia orang yang tidak lengkap. Itulah konsep dunia. Konsep dunia itu ada roh antikris. Dia selalu pakai seperti itu. Ya. Membuat kita membanding-bandingkan. Bapak Ibu membandingkan satu dengan yang lain. Oh, ini orang kaya, saya orang miskin. Itu gara-gara kita sekolah dengan sistem angka, sistem kuantitatif.
Ya, yang membuat kita selalu membandingkan satu dengan lain. Tahu nggak bahwa hidup kita hanya diatur oleh angka 0 sampai 9? Lebih dari itu nggak ada. Coba aja lihat, nggak ada angka lain kan selain 0 sampai 9. Dan itu yang membuat kita pusing. Angka itu membuat kita menyerahkan diri ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Karena pengen mendapatkan angka itu, ya udah deh, terpaksa deh. Semua kata itu. Karena angka ini terpaksa, perhatiin. Ya. Bahkan dia sudah bawa angka ini, dia datang ke mall. Karena angka ini dia terpaksa, karena pengen hasil kerjanya, entah dari manapun didapat. Tetap angka ini rugi kalau saya udah capek-capek, tidak mengikuti. Padahal semua adalah menuju kepada kesesatan. Saya kupas satu-satu supaya nanti supaya Bapak Ibu, saya tahu para hamba Tuhan, ini gampang. Ya. Cuma persoalannya yang sulit adalah apa? Ibarat gini, teori di rumah saya, buku di rumah saya udah banyak, ada satu peti atau 2 peti lah. Tetapi problemnya adalah bagaimana kita dimampukan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita melakukannya. Teori Bapak Ibu jago semua. Sekarang tinggal bagaimana. Gak perlu, Tuhan tidak mencari ahli Taurat. Tuhan mencari orang yang punya sungguh-sungguh hati. Pokoknya kemanapun Tuhan suruh aku ikut. Apapun yang terjadi aku ikut untuk mempermuliakan namamu. Walaupun badan saya hancur luluh lantak, aku tetap setia kepadamu. Ini yang harus kita persiapkan sekarang. Bukan pinter. Itu yang disebut cerdas. Pintar dengan cerdas 2 hal yang berbeda. Kalau pintar belajar di sekolah. Tapi kalau cerdas, itu karena hikmat dari Tuhan. Karena orang cerdas itu tidak pernah salah memilih. Pilih takut akan Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain-lain. Nggak usah pusing-pusing. Ya. Di antara 10 pilihan, cuma tarik yang takut akan Tuhan mana nih? Ambil udah. Nggak akan salah. Tidak akan salah. Itu namanya hikmat. Jadi kalau ada orang berhikmat, dasarnya takut itu bohong. Dia pendusta, dia penipu. Kalau ada orang berhikmat bilang waspada, waspada apa? Waspada yang tepat apa? Yang berhikmat takut akan Tuhan. Jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Itu waspada. Terlalu banyak saya mendengar selama 2 tahun ini istilah berhikmat tapi takut, menutupi ketakutan. Berwaspada tetapi terhadap opini yang dibangun, yang serem, yang seperti Pak Gembala sampaikan tadi. Kita harus waspada dengan pembuat opini tersebut. Itu tipu muslihat iblis. Itu terjadi. Dan ternyata bukan cuma itu saja. Bukan di orang yang tidak mengenal Yesus. Banyak sekali penyimpangan pemahamannya. Mari kita bongkar. Karena Tuhan mau bongkar. Supaya apa? Jangan yang masih tersisa hilang sia-sia. Karena apa? Kebodohan. Ini adalah masa kebodohan. Kita dibodoh-bodohi karena kita tidak mengenal Tuhan. Apa syarat utama memperoleh kasih karunia agar kita diselamatkan? Cuma satu, diselamatkan oleh iman, bukan yang lain. Dan ini bukanlah hasil usaha kita, hanya pemberian cuma-cuma karena begitu Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Untuk apa? Untuk menggantikan dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia digantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang tidak berdosa. Secara manusia kita berpikir, saya kok bisa ya? Saya yang tidak benar, kenapa sampai seperti ini? Sama juga Allah memandang secara terbalik. Yang tidak berdosa disalib, digantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita yang berdosa. Jadi memang 2 cara pandang yang berbeda. Tetapi cara pandang dari Allah tidaklah lain, selalu dia sangat mengasihi kita. Mulai sekarang mari kita kembalikan kepada nature kita yang Tuhan inginkan. Dari ciptaan pertama, ciptaan awal, di mana Tuhan menciptakan kita untuk segerupa dan segambar dengan gambarnya. Tetapi dunia sekarang sedang menggiring kita dan memaksa kita supaya serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan
dunia ini, perubahan budimu. Nah, apa yang terjadi? Seragam di serupa itu adalah seragam. Seragam. Jadi seragam. Apa yang terjadi sekarang? Semua sedang dipaksa secara seragam. Seragam artinya apa? Kalau berarti dia mempunyai tanda yang sama. Perhatikan, kita dari sekolah kita sudah diajar untuk sudah diprogram menjadi manusia seragam. Sehingga pernyataan yang salah, fakta yang salah, penyampaian sesuatu yang salah, yang penting banyak orangnya, banyak jumlahnya. Tetapi ingat, pada akhir zaman ini peristiwa Nuh akan terjadi kembali, di mana dia akan dianggap gila, dia akan dikucilkan. Bahkan 120 tahun beliau menyampaikan kepada seluruh umat yang ada, semuanya hanya mencibirkan bibir, tetapi time will tell. Begitu waktunya datang, semua sudah terlambat dan penyesalan tidak ada gunanya. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di belakang hari. Tanggung. Tuhan tidak suka kita suam-suam kuku. Tuhan maunya kita panas atau dingin. Bayangkan, tanya kepada diri kita, kita bajingan banget juga bukan? Bukan gak kelihatan gitu ya. Kita anak-anak Tuhan atau anak-anak terang saja juga enggak. Lalu mau jadi apa? Tanggung loh. Kalau enggak nikmatin dunia beneran, pilih udah, jangan tanggung-tanggung. Kalau enggak, jadi anak Tuhan terus. Jadi radikal bukan berarti salah ketika memegang prinsip kekudusan. Pilih salah satu, jangan pilih di tengah-tengah. Itu yang dibilang apa? Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba. Telah tiba. Kenapa dibilang saatnya telah tiba? Berarti ada saat yang memang akan kita hadapi. Saatnya telah tiba. Bagi kamu untuk bangun dari tidur. Selama ini kita banyak ditidur, dininabobokan. Oleh apa? Oleh sistem. Ya, soal sistem yang membuat kita, merasa kita orang modern, kita di kota. Ternyata apa? Orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita. Kita cuma hebat di luarnya saja. Gitu. Disuruh makan sekali sehari aja, pusingnya minta ampun. Baru ya kayak gitu. Gimana mau dapat mahkota? Padahal apa? Makan 3 kali sehari yang diprogram selama ini dari kita kecil, itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang sakit. Karena apa? Setiap 5-6 jam itu kolesterol, gula, karbohidrat itu belum diurai oleh tubuh. Makanya kalau di lab disuruhnya apa? Puasa 10 jam minimal. Itu contohnya. Jadi tanggunglah, kalau nggak 10 ya 12 jam sekalian saya makan. Nggak mati. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap. Jadi kalau seencrit aja, ya, segini aja cukup. Nggak mati. Betul ya Pak? Nggak akan mati. Dan praktekkan itu, mulai praktekkan. Dan biayanya murah. Biayanya murah. Baju nggak pernah ditambah gedein. Nggak akan pernah tambah baju gede-gedein. Kalau kaki pasti sama kan. Kalau ini nggak akan pernah gede-gedein. Jadi ini masih bisa dipakai sampai kapan aja. Gampang kok caranya. Jadi biayanya murah. Bayangkan kalau satu baju saya harus rubah, maka dikali aja udah. Belum yang lain. Jadi murah. Supaya apa? Kita jangan cintakan uang. Mulai program balikin lagi. Dia giring kita cintakan uang. Kan waktu kecil Bapak Ibu disuruh nabung kan? Celengan sama orang tua kita kan? Hemat pangkal kaya, suruh nabung. Ya. Terus di sekolah kita dikasih tabanas. Saya dulu tabanas. Mulai gitu-gitu. Terus mulai seneng berkompetisi, dapat nilai gede-gedean sama temen. Udah kan? Itu sebenarnya konsep untuk melatih kita. Melatih kita untuk selalu ngejar. Pengen di sini. Kenapa?
ternyata ada rewardnya, ada applause dari kawan-kawan kita. Nah, tapi yang tidak bisa mencapai angka yang diharapkan, dia menjadi rendah diri. Itulah cara udah membuat kita tidak bisa menjadi orang yang punya kasih. Tidak adil, tidak akan punya kasih. Nggak sadar ya, begitu rupa kita di program sampai kita seperti sekarang ini. Susah. Akhirnya cantik juga dilihat. Oh ini putih. Karena apa? Iklan selalu bilang yang putih itu yang cantik. Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik. Lakulah namanya sunblock kan. Saya juga dulu korban. Karena kan saya kulit hitam. Apa itu? Dia bilang sunblock kan. Begitu berhenti sunblock, ada ini apa tuh? Flek. Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan. Hebat tuh. Termasuk gigi ya. Kita dikasih odol gigi, industri giginya jalan terus. Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua itu. Saya pernah masuk dalam satu tempat, saya lihat putihnya, giginya sama semua. Terus alisnya segini sama semua. Semua tubuh kita bisa dijadikan duit. Dan itulah pekerjaannya mereka. Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu. Semua jadi duit. Jadi masalah di dalam tubuh diri kita itu bisa dikapitalize. Sekarang cinta aja bisa dikapitalize kok. Bukan bisa dari dulu ya. Betul gak ya? Ya. Mata kita pakai softland itu kan dikapitalize. Tapi mata kita gimana supaya terima softland? Kasih bikin dulu cepet burem. Ya, dengan selalu lihat ini kan cahaya seperti itu kan, itu membuat mata kita gampang burem, gampang menurun. Ya. Terus alis mata, semua mereka yang bikin. Memang kelihatannya, jadi kita senang hidup dengan artificial. Nah, gara-gara kita senang hidup dengan artificial, dikasih sekalian alatnya tuh, artificial intelligence. Ada nggak angka 19 tahun belakangan ini yang kita dengerin terus ini? Semua ada 19. Kenapa? Bagi yang sudah terima, gampang di tracking. Ini yang saya mau inikan ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ada saat kita terima, kita percaya, itu saat di satu titik di mana kita sudah menerima kepercayaan, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu adalah kepercayaan. Nah, pada waktu kita menjadi percaya, berarti satu posisi. Sekarang kita akan bawa ya keselamatan kita ini menuju kepada accomplish. Kapan itu? Ketika kita masuk surga, ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, itu adalah komplit, kesempurnaan. Silakan dilihat di layar seperti ini posisi kita. Terima anugerah keselamatan, kita terima karena kasih karunia Allah. Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan di akhir zaman. Tugas kita ini mengerjakan keselamatan. Work out your own salvation, dan itu yang disebut dengan pertandingan iman. Ada yang bisa gagal? Banyak. Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman. Karena iman itu apa? Dari sekarang saja, 2 tahun belakangan ini iman kita digoncang. Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita. Dengan cara apa? Membangun imajinasi. Lewat apa? Lewat televisi, media, maupun lewat media sosial di gadget. Kita berimajinasi. Iman itu adalah berimajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak berbicara alam roh tadi. Itu adalah masuk ke alam supranatural. Tanpa Bapak Ibu berimajinasi, sulit. Ya, sulit untuk memahami alam roh. Dan ketika 2 tahun belakangan ini, yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia. Termasuk lambang perbudakan. Itu pun karena imajinasi. Wah, berpikir bahwa aman nih. Kenapa nggak pakai sarungnya, tutup semua, plastikinnya semua, dan jangan pernah buka. Jangan pernah buka. Tapi kalau buka-buka nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Pemahaman tadi
gagal ketika kita buka. Nanti mau ciuman buka. Itu namanya munafik. Munafik bukan anak Tuhan. Itu namanya selubung. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Munafik. Berselubung itu apa? Ketakutan. Muka takut. Sadar nggak kita kalau kita selama ini diajar untuk jadi manusia munafik? Sejak kita sekolah, kita hanya diajarkan untuk mengenal apa? Apa yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu spirit. Itu motivasi. Kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Itu yang diajar dunia. Kenapa? Kita tidak diajar untuk boleh bicara apa adanya. Karena kalau coba konsep nilai dibangun, bicara apa adanya, itu menyenangkan Tuhan. Bicara apa adanya, itu akan membuat kamu dipermuliakan. Gak diajarin. Gak diajarin. Kita selalu sembunyikan ini, topeng di dalam gini. Misalnya gini, saya habis dari mall, saya bilang saya habis dari gereja. Kenapa saya harus jujur? Orang Bapak nggak lihat kok. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi kita diprogram tanpa sadar kita menjadi orang berdosa udah begitu lama. Dan ini mendarah daging. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di manapun berada, tolong perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan dan kita mencatat, artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang. Dan ketika ada yang ngantuk, berarti dia tidak punya hati untuk orang lain. Saya belajar banyak. Dimanapun saya berada, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangan. Dan itu menjadi evaluasi saya. Supaya apa? Saya bisa belajar dan saya bisa bagikan kepada orang. Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan, kita selalu tidak akan pernah ada ini. Kosongkan ego kita. Tinggalkan dulu. Kosongkan yang kita tidak suka, kosongkan juga yang kita suka. Supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk. Selalu itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar. Saya perhatikan kalau ada orang ngomong, orang pidato, saya lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana. Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit. Orang jadi ngantuk karena spiritnya dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin. Nah, pertandingan iman. Jadi iman ini adalah identitas anak-anak pilihan, identitas anak-anak terang. Hanya dilihat dari iman. Jadi kita cukup bawa iman, kita cukup membangun iman. Nah, selama ini banyak iman-iman yang rontok. Dibuat rontok hanya dengan apa? Dengan gambar. Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Allah. Makanya gambar itu penting sekali. Gambar itu penting. Lihat, sekarang yang sedang ngerjain dunia, yang disebut oleh gembala tadi. Gambar lambangnya apa? Lambangnya apa? Gambar selalu menjadi ada maknanya. Kenapa juga tadi saya sebutkan mereka suka dengan angka 6. SD 6 tahun, sadar nggak? Sadar nggak SD 6 tahun? Kenapa dia suka dengan angka 6? Sadar nggak kalau sekolah lanjutan 3 tambah 3? 6. Itu sekarang menyeramkan buat kita. Hati bisa kita lihat baik kalau apa? Dia tidak terikat kepada mamon. Karena apa yang bertahta di dalam hatimu itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau uang yang bertahta di dalam hatimu, maka sistem di dalam kehidupanmu akan selalu mengejar uang. Tidak akan melakukan apa-apa. Dan nilaimu tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Siap nggak kita jual harta ikut Tuhan? Siap nggak? Nggak usah dijawab. Daripada berbohong. Bener. Jangan dijawab. Daripada nanti berbohong. Tapi saya cuma mau menginginkan siapkan diri. Karena apa? Tuhan tidak nanya berapa banyak hartamu. Tuhan tidak nanya apa jabatanmu. Tuhan tidak nanya. Karena apa? Dia punya kerajaan sendiri. Dia mempersiapkan kita semua menjadi penghuni kerajaan surga. Dengan jabatan masing-masing yang sudah disiapkan menurut kerelaannya. Kerelaannya itu apa ya? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Nah, sekarang siap nggak kita dibentuk suka-sukanya Tuhan? Kalau kita nggak siap, lebih baik jadi penjahat. Karena nggak ada gunanya. Gampang kok.
setelah saya mengerti, gampang kok, tinggal kita taruh di sini atau taruh di sini. Nggak bisa kita jalan begini, nggak bisa. Kita harus dan untuk jalan yang sempit itu perlu hikmat. Ya, di dalam dunia ada 2 jalan, saya belajar. Jadi semakin banyak orang suka, hati-hati, dia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Di dalam dunia ini ternyata ya, sekali lagi saya bilang ternyata, saya baru ngerti kalau di dalam dunia ini begitu banyak keturunan ular beludak. Bentuknya seperti apa? Ya seperti kita. Yang bedanya rohnya. Nah sekarang yang belum menjadi keturunan ular beludak sedang diprogram untuk menjadi keturunan ular beludak juga. Makanya begitu diuber-uber kan, supaya menjadi keturunan ular Ada yang mau jadi keturunan ular beludak? Karena keturunan ular beludak dia adalah residen resmi daripada kerajaan iblis. Klaster. Pokoknya yang pakai klaster itulah. Ya, kayak residen apa itu klaster. Nah itu klaster. Itu istilah mereka. Ya. Jangan mau ditipu-tipu. Gini loh, kalau mati bukan urusan dengan apapun juga di dunia ini. Tidak ada seorang pun mati tubuhnya. Mati dipanggil Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil. Jadi jangan terkesima dengan konsep gini, telah berpulang ke rumah Tuhan karena menderita penyakit ini. Itu adalah tipu muslihat iblis. Karena walaupun misalnya saya ditabrak, kalau Tuhan belum memanggil saya kembali, saya akan tetap hidup. Ya. Persoalan nanti saya begini itu urusan Tuhan. Lah, betul. Persoalan itu urusan Tuhan. Yang penting roh saya masih bisa berkarya. Saya bisa berkarya menjadi karya kemuliaan Tuhan. Karena banyak kan contoh-contoh, saya ketemu beberapa sahabat juga yang pilot yang sampai tidak ada ininya semua. Dia punya nyonya yang cantik, hamba Tuhan. Ya, dia punya anak yang manis-manis. Jadi nggak usah pusing. Jangan gini. Terus kasih menjadi dingin. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ini, kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri. Ada yang sakit, gak mau nemenin. Apa nggak sedih itu? Katanya cinta, kok ditinggalin. Suami tidak mau nemenin istrinya, istri juga. Inilah cara dunia. Gitu. Ya Bu? Ya, Ibu pernah digituin atau Ibu pernah gituin bapaknya? Soalnya tadi gitu. Langsung saya perhatikan. Enggak, itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya enggak apa-apa ya, saya minta waktunya. Kenapa? Supaya saya bisa buka pelan-pelan. Walaupun lucu-lucu, tapi memang itu faktanya. Ya, orang saling enggak mau megang, enggak mau ini, enggak mau itu. Saya bilang ini kayak dagelan apa? Dan saya buktikan orang tua saya juga sakit. Saya rawat sendiri, enggak ada yang mau nemenin, enggak apa-apa. Dan sekarang puji Tuhan semuanya udah itu. Surat Yakobus. Yakobus pasal 1. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya,
Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku," bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 3. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.